Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Tambo Waras yang terletak di bagian lereng sebelah selatan Gunung Batu Karu, tepatnya di Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang mana Pura Tambo Waras ini adalah merupakan satu jalur dengan Pura Muncak Sari, yang mana terlebih dahulu akan bertemu dengan pertigaan yang menuju ke Pura Muncak Sari. Jika lurus dan jika belok kiri akan menuju ke Pura Tambo Waras. Artinya jika ingin melakukan persembahyangan bisa langsung kedua pura itu karena merupakan satu jalur dan memiliki letak yang berdekatan. Jika dilihat dari struktur pura Luhur Tambo Waras atau juga disebut dengan Tambo Waras berkedudukan sebagai gudang farmasi jagat raya. Fungsi ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai sarana penting yang berfungsi sebagai bahan obat-obatan, di samping berkaitan erat dengan sejarah, di mana seorang raja dapat disembuhkan dengan mengaturkan permohonan di tempat yang awalnya berupa hutan belantara yang berada di lereng Gunung Batu Karu. Tadi saya sudah sempat tangkil ke Pura Muncak Sari, dan dari pertigaan Muncak Sari jalan menurun. Maka sebelum sampai di Pura Luhur Tambo Waras, terlebih dahulu akan bertemu dengan sebuah pura yang letaknya dekat dengan Pura Tambo Waras yang berada di pinggir jalan. Di sini terdapat sebuah pohon dan beberapa bangunan atau pelinggih yang berada di pinggir hutan sebelah kanan dari jalan menuju ke Pura Luhur Tambo Waras. Di sini terdapat sebuah pelinggih yang diwastra dengan berbagai warna kain dan terdapat patung nenek yang memakai tengkuluk berwarna kuning, dan di sekitarnya adalah merupakan pohon yang cukup banyak, dan di sebelah sisi jalan yang satunya adalah merupakan jalan tanah menurun atau jurang, dan ini adalah jalan nantinya akan menuju ke Pura Luhur Tambo Waras. Dan saya akan lanjutkan agar bisa sampai ke Pura Luhur Tambo Waras. Pura Luhur Tambo Waras ini berdiri sekitar abad ke-12. Menurut beberapa catatan sejarah, Raja Tabanan yakni Cokodo Tabanan sakit keras dan tidak diketemukan pengobatannya. Para abdi mencarikan obat sesuai dengan petunjuk gaib yang diterima, di mana akan ada asap sebagai petunjuknya, dan setelah berjalan dalam hutan Batu Karu dijumpai asap mengepul yang berasal dari sebuah kelapa di tanah di dalam rumpun bambu. Setelah memohon di tempat itu didapatkanlah obat, dan setelah obat tersebut diaturkan kepada raja, ternyata sang raja sembuh dan sehat kembali. Di tempat itu dibangunlah tempat pemujaan yang dinamakan Tambo Waras. Dan saat ini saya sudah sampai di bagian parkir halaman dari Pura Luhur Tambo Waras. Pura Luhur Tambo Waras ini berasal dari kata Tambo dan Waras. Tambo artinya obat, sedangkan Waras artinya normal atau kembali seperti semula. Pura Luhur Tambo Waras bermakna pemujaan kekuatan, merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widi dalam fungsi sebagai penyedia atau gudang farmasi alam semesta atau Buana Agung. Dengan demikian permohonan kerahayuan, kesehatan, kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan merupakan objek pemujaan di pura ini. Dan saya akan memasuki areal pura. Namun sebelum sampai di bagian Istaning Mandala, terlebih dahulu akan bertemu pelinggih yang diwastra poleng
Dan ini adalah bagian jabayan dari pura. Untuk bisa ke bagian Nistaning Mandala harus menaiki beberapa anak tangga, yang dimana pada tangga tersebut dipasang patung-patung yang menghiasi tangga naik menuju ke bagian Nistaning dari Pura Tambowaras. Pura Luhur Tambowaras juga merupakan salah satu pura catur angga berstatus sebagai Satkayangan Jagat Bali. Pura Luhur Tambowaras termasuk dalam jajar Kemiri, yakni juringan yang membangun kekuatan Gunung Batu Karu dengan puncaknya Puncak Kedaton, merupakan bentuk manifestasi yang widih sebagai pelindung kehidupan sarwa prani dengan menganugerahkan pengurip bumi. Adapun Pura Jajar Kemiri yang dimaksud adalah Pura Muncak Sari dan ke bawahnya Pura Luhur Tambowaras yang terletak di sebelah kanan Pura Luhur Batu Karu. Sementara itu di sebelah kiri terdapat Pura Betali, Pura Besi Kalung. Kesempurnaan antara kedua sisi ini dapat memperkuat alam semesta. Dengan demikian Pura Luhur Tambowaras merupakan salah satu kekuatan penyangga keutamaan fungsi ide Bathara Sang Hyang Tumbuh yang bersentana di Pura Luhur Batu Karu. Dan saya sudah menaiki tangga, dan ini adalah keadaan bagian parkiran atau jabayan pura jika dilihat dari atas. Saat ini saya sudah sampai di bagian Nistaning Mandala dari Pura Luhur Tambowaras. Terlihat ada sebuah candi benta dan tadi terlihat balik kulkul. Dan di sini dipasang sebuah pelang sebagai penunjuk bahwa jika ke kanan ada beji kanginan, nanti ke kiri ada beji pingit dan beji kau. Namun dalam video ini saya tidak akan menunjukkan video beji kangin. Ini adalah jalan menuju ke beji kangin dan juga ke video tentang beji pingit agar video tidak terlalu panjang, dan nanti hanya akan menunjukkan beji Saptegangga. Dan saya akan memasuki bagian Madianing Mandala dari Pura Luhur Tambowaras. Terlihat ini adalah Candi Bentar yang menghubungkan bagian Nistaning Mandala Pura dengan bagian Madianing Mandala Pura. Di sini terdapat sebuah patung yaitu naga yang berada di sisi kiri dan kanan tangga naik menuju ke bagian Madianing Mandala, dan ada juga patung penjaga lainnya yang juga berada di sisi kiri dan sisi kanan dari Candi Bentar. Om Swastiastu. Dan saat ini saya akan memasuki bagian Madianing Mandala dari Pura Luhur Tambowaras. Di bagian Madianing Mandala Pura ini terdapat beberapa bangunan yang merupakan bangunan pelengkap dari struktur pura yang ada di sini, yang dipergunakan ketika ada upacara besar atau upacara tertentu di Pura Luhur Tambowaras. Dan ini ada sebuah pohon yang disucikan yang diwasre dengan kain poleng, dan juga terdapat sebuah pelinggih di depan dari Pura Luhur Tambowaras yang diwasre dengan kain putih kuning. Dan ini adalah merupakan pelinggih-pelinggih yang ada di bagian Madianing Mandala dari Pura Luhur Tambowaras. Di bagian Madianing Mandala terdapat pelinggih karinan pasek, dan juga terdapat pelinggih-pelinggih lain, dan saya akan mencoba mendekati apa saja yang ada di bagian Madianing Mandala dari pura ini. Di sini juga terdapat pelinggih yang berupa tugu namun tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak bisa membacakan nama serta beliau yang disentanakan pada pelinggih tugu tersebut. Dan ini adalah merupakan tugu yang merupakan pelinggih pengapit yang berada di depan dari Candi Bentar, yang merupakan pintu masuk menuju ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Luhur Tambowaras. Di sebelah kiri dari Candi Bentar masuk ke bagian Utamaning Mandala terdapat pelinggih yang berisi tulisan
Gaduh Dewa. Dan di sebelah dari pelinggih dari Gaduh Dewa ini terdapat sebuah bangunan, yaitu merupakan bangunan Balai Ajengan. Dan ini adalah merupakan areal dari Madianing Mandala, namun saya akan terlebih dahulu menuju ke Utamaning Mandala, dan setelah itu baru akan melihat keadaan pengelukatan yang ada di Pura Luhur Tambah Waras. Om Swastiastu. Saat ini saya sudah masuki bagian Utamaning Mandala dari Pura Luhur Tambah Waras. Terlebih dahulu akan bertemu dengan pelinggih yang ada di depan dari Candi Bentar, seakan-akan juga seperti sebuah pelinggih pengapit yang berada di bagian Utamaning Mandala. Dan inilah pelinggih-pelinggih yang ada di areal Utamaning Mandala dari Pura Luhur Tambah Waras. Ada Patmo 3 yang terlihat sangat alami karena diselimuti oleh lumut-lumut dan tanaman sehingga tampak hijau. Dan di sini ada pedawang nala dan juga naga, dan juga terdapat bangunan utama di pura ini. Dan ini adalah bangunan yang terletak di sebelah kanan dari bangunan utama. Terdapat sebuah patung yang diletakkan di atas pelinggih. Bangunan pelinggih utama di Pura Luhur Tambah Waras berbentuk seperti gedong, dan di sini terdapat patung-patung yang cukup banyak dan arca-arca yang ditempatkan di sana. Dan ini adalah pelinggih Patmo 3 yang menghijau diselimuti lumut. Dan ini adalah patung yang ada di sebelah kanan gedong yang diwastra dengan kain putih dan selendang berwarna merah. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Luhur Tambah Waras, yang sebagian besar diwastra dengan kain poleng. Dan ini adalah linggih dari Ida Betara yang bersantana di Pura Luhur Tambah Waras. Dari Utamaning Mandala saya akan menuju ke bagian Madianing Mandala kembali untuk melihat keadaan lingkungan dari pura agar benar-benar bisa mengetahui bagaimana keadaan pura. Ini adalah Dewa Gaduh tadi, dan ini adalah Balai Ajengan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini ada juga balai-balai lain yang merupakan penunjang. Dan di sebelah kanan ada pintu keluar yang menuju ke bagian Istaning Mandala Pura. Dan di sini juga terdapat semacam balai-balai, dan ini adalah sebuah candi bentar. Dan di sini juga sudah disiapkan sarana penunjang berupa kamar mandi. Dan ini adalah jalan untuk menuju ke Beji dari pura. Namun saya tidak akan memperlihatkan keadaan Beji Kangin maupun Beji Pingit agar video ini tidak terlalu panjang. Nanti akan dibuatkan video khusus yang membicarakan tentang keadaan yang ada di Beji Kangin ataupun Beji Pingit. Dan ini adalah jalan nantinya menuju ke bagian parkir tempat saya tadi meletakkan sepeda motor, tempat tangga naik tadi. Namun saya tidak akan melalui ke sana untuk ke Saptagangga, namun lebih dahulu akan melihat keadaan yang ada yang merupakan bagian dari Pura Luhur Tambah Waras. Ini adalah sebuah candi bentar. Ketika memasuki candi bentar terdapat beberapa bangunan yang ada di sini. Di depan ini adalah balai ebat yang dipakai untuk mebat, dan di sebelah kanannya ada balai sagi. Dan juga terdapat sebuah pelinggih yang berupa pelinggih tugu yang berbentuk Padma. Ini adalah balai ebat. Terlihat ada perlengkapan memasak, dan saya akan memasuki sebuah candi bentar kecil dan sampai di bagian Jabean dari pura, di mana di sini juga terdapat beberapa bangunan penunjang
berbentuk seperti wantilan, dan ini adalah pemandangan alam yang berada di bagian Jabayan dari Pura Luhur Tambah Waras. Jabayan Pura difungsikan sebagai tempat parkir, dan ini adalah salah satu dari areal parkir yang ada di Pura Luhur Tambah Waras. Dan di sini juga terdapat banyak kios-kios yang menjual makanan ataupun souvenir yang ada di sini. Dan tempat saya tadi meletakkan sepeda motor di depan dari tangga naik menuju ke bagian Pura Tambah Waras juga merupakan jabayan yang dipakai sebagai areal parkir. Dan di bawah ini adalah letak nanti pengelukatan Sabta Gangga. Ini jalan menuju tangga naik dari Pura Luhur Tambah Waras yang tadi sudah saya lalui. Ini adalah juga ada tangga naik yang menuju ke bagian Nistaning Mandala Pura dari samping. Dan di bagian jabayan ini, pada pinggiran jalan ini terdapat sebuah pelang yang dipasang yang berisi tulisan yang menunjukkan keberadaan Pura Luhur Tambah Waras sebagai pura cagar budaya. Dan jika mengikuti jalan ini, saya akan kembali ke bagian tangga tadi tempat saya pertama kali naik menuju ke bagian Nistaning Mandala dari pura. Kembali terlihat patung-patung yang ada di depan tangga dan pelinggih yang pertama kali akan ditemui jika memasuki areal dari Pura Luhur Tambah Waras. Dan saat ini saya akan menuju ke bagian pengelukatan Sabta Gangga yang merupakan tempat pengelukatan dan terletak di bagian bawah dari areal parkir ini. Terlihat ujung-ujung bangunan, merupakan tempat pengelukatan untuk memohon kesehatan. Kesehatan lahir dan batin merupakan modal awal untuk menjalankan hidup dengan benar. Dan Pura Tambah Waras adalah kekuatan pemberi anugerah di bidang kesehatan lahir dan batin dan kelestarian alam semesta. Manifestasi kebijakan, kejujuran, kemuliaan hati merupakan kesehatan batin untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di samping kesehatan jasmani atau fisik yang kuat. Kedua hal ini dapat dimohonkan di pura ini baik dengan melakukan yoga maupun pelaksanaan ritual yang didasari dengan hati yang suci guna memohon berkat dan anugerah dari beliau yang bersentana di pura ini. Berkat dan tuntunan yang diberikan oleh Ida Betara yang dipuja dan yang bersentana di pura ini diharapkan akan memberikan ketenteraman batin dalam setiap individu, rumah tangga, serta seluruh masyarakat Bali. Jika hal ini terwujud, maka akan ada ketenteraman, kedamaian, serta kesuksesan dalam pembangunan, khususnya di Kota Tabanan dan masyarakat Bali pada umumnya. Selain itu, piodalan yang dilaksanakan sebagai wujud terima kasih pada rasa bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, dengan manifestasi beliau, sinar suci beliau pada beliau yang bersentana di sini, yaitu odalan dari Pura Luhur Tambah Waras jatuh pada Buddha Humanis Perang Bakat yang merupakan piodalan yang diselenggarakan di Pura Luhur Tambah Waras. Hal yang unik dari Pura Luhur Tambah Waras adalah ketika melakukan pemelastian menuju ke Pura Luhur Tanah Lot. Di sini dilaksanakan dengan berjalan kaki sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang berhari-hari, dan dalam perjalanan nantinya akan mesanakan di beberapa tempat yang dilalui saat menuju ke tempat pemelastian. Saat ini saya sudah sampai di Pura Pengelukatan Sabta Gangga, dan beginilah keadaan pengelukatan yang letaknya sangat dekat dengan pura yang terletak di Utamaning Mandala, yaitu Pura Luhur Tambah Waras, sehingga jika ada pemedak yang nangkil ke Pura Luhur Tambah Waras, lebih banyak yang melakukan pengelukatan di tempat ini karena
letaknya dekat dengan pura, sedangkan beji Kanginan dan beji Pingit letaknya agak jauh, apalagi beji Kanginan. Untuk sampai pada beji harus menuruni banyak anak tangga sehingga akan cukup melelahkan. Dan beginilah keadaan pengelukatan Sap Tegangga yang ada di Pura Luhur Tambah Waras dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Banyak pohon-pohon yang ada di sekitaran dari tempat pengelukatan ini, dan ada beberapa ornamen yang dipasang di bagian pengelukatan, serta ada pancoran-pancoran yang melambangkan dari jenis air atau tirta yang dimunculkan, yang mana di sini terdapat tirta Sanjiwani, terdapat pancoran Kamandalu, kemudian Kundalini, kemudian Toyo Pawitra, kemudian Maha Pawitra, dan pancoran Pengurip, serta terakhir adalah pancoran Pasupati. Begitulah nama-nama pancoran yang ada di pengelukatan Sap Tegangga Pura Luhur Tambah Waras. Di bagian atas dari pancoran pengelukatan ini tampak ada beberapa ornamen dan patung, seperti patung naga yang mengeluarkan air dari mulut naga, dan juga ada patung Dewa Dewi. Dan di sini juga terdapat linggih yang merupakan tempat yang dipakai untuk memohon izin sebelum melakukan pengelukatan di tempat ini. Dan ini adalah tangga yang disiapkan untuk naik. Namun di pura ini juga terdapat sebuah telaga yang berada di bagian depan dari pengelukatan. Kemungkinan air yang mengucur dari pengelukatan dialirkan menuju ke telaga tersebut. Dan ini adalah pura yang ada di bagian pengelukatan yang merupakan pintu masuk, di mana sebelum melakukan pengelukatan biasanya pemedak terlebih dahulu mengaturkan banten, memohon izin kepada beliau yang bersentana di sini untuk melakukan pengelukatan. Video akan saya akhiri untuk beji Kangin dan beji lain usul di video berikutnya. Dan jika ada salah, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak.